Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Istiqomah Kedrian Bantul yang saya hormati, sebelum berpanjang kata saya ingin mengucapkan permohonan maaf karena ini benar-benar di luar ekspektasi saya. Kebiasaan yang ada di masjid saya itu jam 17.20 baru mulai. Jamaahnya datang jam 17.40. Lumayan 15 menit bisa ngaji. Maka hal itu saya bawa juga ke tempat sini. Ternyata Masya Allah luar biasa. Jamaahnya sudah duduk tenang rapi, semuanya saling mau fokus gitu ya Bu ya. Posisinya juga kayaknya udah fokus ini. Bapak juga udah cari senderan aja. Ibunya bingung mau senderan di mana lagi, ini udah penuh yang senderan Pak. Makanya ya alhamdulillah ya, saya terus terang saya berikan apresiasi yang luar biasa untuk jamaah Masjid Al-Istiqomah ini, karena rupa-rupanya kebiasaan yang ada di masjid saya dipatahkan. Dan ini kayaknya perlu saya bakar-bakar juga di sana. Ya, sebagai contoh yang baik, yang namanya mau ngaji itu meskipun penceramahnya belum datang, ya udah kita duduk siapkan diri, gitu ya. Ini Pak, penceramahnya udah busa-busa. Baru habis itu apa? Jamaahnya datang. Jadi ini kebalik di sini,
lagi ngomong udah dihalus-halusin Bu. Langsung ketahuan bukan dari Jawa ya. Padahal udah saya usahakan itu yang paling kalem, yang paling halus, tetap aja ketahuan. Jadi mohon dimaafkan, ini nanti mungkin dalam penyampaiannya ada bahasa-bahasa yang mungkin oleh telinga kita, bahkan untuk yang paling utamanya yang sesepuh ya, kok pakai bahasanya kayak gitu, gak sopan. Bukan maksud hati untuk tidak sopan, tapi memang keterbatasan saya dalam kosakata bahasa Jawa Kromo. Itu saja intinya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah harusnya banyak-banyak kita bersyukur karena Allah sudah memberikan kesempatan kita untuk bisa menikmati, menjalani, merasakan bulan Ramadan lagi. Ya, saya percaya panjenengan sebelum masuk Ramadan betul-betul sudah mempersiapkan diri untuk bisa menjalani ibadah Ramadan ini dengan lebih baik. Ya enggak? Pokoknya udah dipetakan, apalagi kalau menjelang puasa itu biasanya pengajian-pengajian udah memberikan aura-aura puasa. Upayakan untuk mempersiapkan diri, semuanya itu pasti dikaitkan ke sana. Maka saya percaya hari ini ketika jenengan sendiri sudah menjalani puasa itu, saya percaya itu sudah yang terbaik. Sudah berusaha untuk melakukan puasa, ibadah-ibadah Ramadan seperti apa Bu? Tilawah ya. Kemudian apa? Sholat tarawih itu sudah diupayakan banget. Walaupun capek tapi berpikir karena ini Ramadan, mumpung Ramadan, maka akan saya laksanakan. Siang hari meskipun masih punya kewajiban bekerja, panjenengan dengan menahan lapar dan haus tetap semangat untuk bekerja. Betul? Betul. Bahkan untuk masalah ngomel pun masih tetap semangat Ibu-ibu. Semangat. Ya, ngomelnya masih tetap ada Bu? Ada katanya gitu. Kenapa tidak? Itu ya, Masya Allah. Jadi inilah kita ya, Ramadan gak Ramadan, untuk para ibu yang namanya ngomel itu kayaknya sepi dunia. Kalau gak sampai merempet anak-anak, apalagi pas jam sahur. Sahur gak tami-tami, udah waktu mepet, belum juga bergerak dari tempat tidur. Disitulah irama keroncong, irama rock, irama dangdut semuanya keluar, hanya untuk membangunkan satu makhluk sahur gitu ya. Nah, jadi Masya Allah nih, kita udah berusaha pengennya tuh apa? Ramadan itu dilalui dengan penuh kesabaran, hati ditenangkan, ya nggak Bu? Pokoknya kalau ada apa-apa berusaha untuk astagfirullahaladzim, tapi paling cuma 5 detik. Selanjutnya kalau tidak ada perubahan segera suaranya langsung naik oktavnya. Terkadang ya itu ekspektasinya berbeda jauh dengan realita. Para emak udah berusaha Pak, sebenarnya kami pengen jadi bidadari di rumah. Betul para bidadari? Ya, bidadarinya cantik-cantik itu semuanya pengen jadi kalem Bu. Kalem Bu, enggak kalem gitu ya. Pengennya kalem, pengennya tetap sabar dengan anak, dengan suami, tapi ujian selalu datang menghadang, sehingga lebih banyak keluar harimaunya timbang bidadarinya. Itulah ujian kita di bulan Ramadan. Kalau bapak-bapak, kayaknya bapak-bapak sampai aja juga. Bapak kalau udah di jalanan Bu, ini yang biasanya kalau bapak-bapak jalanan nih, biasanya kalau udah diburu waktu, masuk kantor mepet, di jalan ketemu dengan pengendara yang kurang sopan, itu juga bisa mengundang emosi itu. Saya tadi Bu mau kesini Bu, pas keluar dari rumah sudah dibelok tunggu di lampu merah. Lampu merah itu akhirnya kami belok, di depan kami ada mobil yang baru belajar, tulisannya belajar. Kiri kanan udah penuh karena sore kan, ramai jalanan. Belajar, Anda tahu bagaimana orang kalau belajar naik mobil? Pelan. Sedangkan saya lagi diburu dengan ada telepon. Ini saya udah yakin nih, ini saya ditelepon bubu ini. Ini dikejar sama telepon, sementara di depan saya ada mobil belajar. Sepanjang jalan saya
tantangan kok. Disangka apa? Tantangan untuk menahan sabar, pura-pura tuli, gak dengerin itu suara. Gak gampang Bu menerima ribuan kata masuk dalam satu waktu. Maka Bapak ujiannya beda lagi, gak sama dengan kita, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115, pernah saya sampaikan di sini pada pertemuan yang sebelumnya? Belum ya? Oh syukurlah kalau begitu. Ya, saya lanjut ya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Di situ Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatsan wa annama ilaina la turja'un. Allah berfirman, apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan dengan main-main? Dan apakah kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan kepadaku? Ayat ini tadinya, jadi asbabun nuzulnya itu diturunkan kepada orang-orang Yahudi, karena mereka berkata bahwa punya pemikiran bahwa kehidupan mereka itu nanti akan selesai hanya dengan mati. Jadi begitu mati udah selesai, gak ada apa-apa lagi, ya. Gak ada itu ceritanya nanti dihidupkan kembali kemudian ditanyakan ulang apa yang dilakukan selama itu, gak ada. Mereka meyakini bahwa setelah mati selesai. Maka Allah turunkan ayat ini untuk menyatakan, menegaskan bahwa apakah kalian mengira saya menciptakan kalian hanya untuk main-main? Apakah kalian kira saya cuma main-main menciptakan kalian? Tidak. Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepadaku? Gitu, ya. Artinya apa? Bahwa hidup kita di dunia ini itu cuma sebentar, ya. Sebentar itu bukan untuk main-main. Serius ini kehidupan kita ini. Dan keseriusan itu nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apapun yang kita lakukan akan dihitung di hadapan Allah, termasuk amal Ramadan kita hari ini. Kalau jenengan cuma merasa bahwa udahlah yang penting menjalankan kewajiban, puasa, tahan lapar, tahan haus, tidak melakukan hal-hal yang menggugurkan pahala puasa, selesai. Tidak Bu. Oh saya cukup, yang penting saya perbanyak aja tilawah, selesai. Tidak, ya. Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan. Apapun yang kita lakukan termasuk ngomel, itu akan ditanya. Kemampuan bicaramu kamu pakai untuk apa? Masa jenengan mau jawab ngomel? Kan gak mungkin ya. Maka di sini ibu-ibu, saya ini maaf ya Bapak, saya lebih banyak ini ke ibunya ini, karena memang ibu-ibu yang harus lebih banyak dikasih masukan gitu ya. Kalau bapak-bapak kayaknya diam-diam mikir tuh. Kalau ibu-ibu enggak. Kadang ibu-ibu itu diam, nggak mikir beneran, nggak masuk memang karena apa? Bergejolak di dalam dadanya. Ada sendiri pemikirannya. Ngomong kayak gitu, yang merasakan benar sendiri. Akhirnya apa? Yang dimasukin keluar mental semuanya. Makanya ini harus banyak-banyak ibu-ibu nih, ya. Saya menyelamatkan sesama wanita. Woman support woman ceritanya gitu. Nah ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat dari Quran surat Al-Mu'minun tadi, ayat 115 tadi, ketika kita sudah sadar bahwa kehidupan kita ini bukan main-main dan semua yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan, maka itu artinya semua yang akan kita lakukan itu harus diniatkan karena Allah. Gak mungkin ngomel karena Allah. Hal-hal yang negatif itu tidak terkait dengan Allah, tapi terkait dengan ada di dalam diri kita ini, ya, yang sudah Allah berikan pada kita. Jadi dalam penciptaan manusia, Allah itu sudah memberi dua potensi.
gitu kan? Kita merasa wajib untuk ngomong banyak gitu. Nah, hal yang seperti ini yang harusnya kita sadari, bahwa kenapa kok saya masih bisa begitu? Saya puasa tapi masih bisa ngomongin orang. Saya perbanyak tilawah tapi masih bisa jelek-jelekin orang lain. Saya berdiri sholat tarawih 11 rakaat atau 21 rakaat misalnya. Tapi kok ya masih juga ada sisi-sisi negatif yang kita lakukan. Kenapa kok bisa begitu? Nah, ini tadi kembali kepada dua potensi yang Allah titipkan, yaitu potensi apa? Fujur dan takwa. Kata Allah dalam Quran surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami berikan pada mereka potensi fujur dan takwa. Potensi fujur itu adalah potensi melakukan ketidakbaikan atau kemaksiatan atau keburukan. Sedangkan potensi takwa adalah potensi berbuat baik, ketaatan, ketakwaan. Ya, maka ketika jenengan melakukan tindakan yang fujur, yang tidak baik, maka sadarilah bahwa itu potensi fujur panjenengan yang sedang aktif. Ya, nah hari ini saya ingin mengajak panjenengan untuk mengetahui satu rahasia. Kok bisa terjadi yang namanya potensi fujur itu lebih besar daripada potensi takwa, atau sebaliknya, kok bisa potensi takwa lebih besar dari potensi fujur? Kalau dua potensi ini tadi sudah Allah berikan pada manusia, Allah juga memberikan kita satu mesin yang dia itu menjadi pengendali dua potensi tadi. Dan ini rahasianya. Mesin inilah yang menjadikan panjenengan sanggup menahan lisan, menahan pandangan, menahan pendengaran dari hal-hal yang negatif. Apa mesin itu? Mesin itu berada di kepala kita, namanya otak. Ya. Oh, kok bisa? Ya. Jadi otak inilah yang menjadi pengendali fujur dan takwa tadi. Otak ini oleh para ahli dibagi jadi 3 bagian, 3 komponen. Hari ini saya tidak akan mengungkapkannya dalam bahasa ilmiah, karena nanti panjenengan tidak mudah untuk mengingatnya. Saya akan membuatnya secara sederhana. Ingat saja tentang 3 lantai. Masjid ini punya 2 lantai kayaknya ya. 2 ya, 1, 2. Nah, otak tadi kita bagi menjadi 3 lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ya. Nah, kita akan masuk ke dalam lantai 1 dulu. Lantai 1 ini namanya lantai spontan atau mesin spontan. Mesin spontan itu apa? Mesin spontan ini adalah naluri dasar, tempat naluri dasar kita bekerja. Jenengan kalau lapar, bawaannya apa, Bu? Harus makan, ya, solusinya makan. Haus, minum. Ngantuk, tidur. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Itu dikelola di lantai 1. Ada bunyi piring pecah, kaget. Nah,
Islam dilakukan